Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Amalia Kusyuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktualisasi nilai sila ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui, Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila-sila Pancasila sebagaimana yang kita ketahui, pada awalnya sila pertama dari Pancasila hasil rumusan Panitia ke-9 adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akan tetapi, atas kesepakatan anggota PPKI, sila pertama tersebut kemudian mengalami perubahan dan diganti menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dari sila ketuhanan Yang Maha Esa sendiri yaitu suatu negara yang mengakui adanya Tuhan dan pengakuan terhadap eksistensi Tuhan ini harus tertuang dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu harus memiliki agama. Karena dalam agamalah yang mengajarkan manusia untuk mengenal, mengetahui, serta mempelajari nilai-nilai ketuhanan. Negara Indonesia sendiri adalah negara yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara tidak memaksakan agama yang harus dianut karena agama merupakan suatu keyakinan batin yang tercermin dalam hati dan tidak dapat dipaksakan. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila harus menjamin kemerdekaan dan kebebasan bagi setiap warganya untuk memeluk dan menganut agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2, yaitu bahwa negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Arti dan makna sila ketuhanan Yang Maha Esa sendiri yaitu yang pertama, menjamin penduduk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. 2. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku. 3. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat beragama. 4. Negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara menjadi mediator ketika terjadinya konflik. Selanjutnya adalah aktualisasi dari sila ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui, mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama Islam. Namun, hal tersebut tidak menjadi halangan bagi agama lain untuk bisa berdiri sejajar dengan agama Islam dalam satu keharmonisasian yang berlandaskan Pancasila. Agama yang ada di Indonesia dan sudah diakui negara yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Negara Indonesia sebagai negara kebangsaan yang berketuhanan Yang Maha Esa merupakan jelmaan dari hakikat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, dan juga manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Aktualisasi sila ketuhanan Yang Maha Esa yaitu yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, rakyat Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama. Selanjutnya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang terakhir, tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Terima kasih. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.